Lu bayangin satu skenario. Dua orang. Sama-sama lahir di keluarga biasa. Sama-sama nggak punya warisan. Sama-sama mulai kerja dari nol. 20 tahun kemudian, satu dari mereka pensiun dini di usia 45, punya beberapa properti, tidur nyenyak tiap malam. Yang satu lagi, masih kerja, masih ngejar deadline, masih ngerasa bulan depan pasti lebih baik. Yang bikin gila, yang pensiun dini bukan yang paling keras kerjanya. Ini bukan dongeng motivasi murahan. Ini pola yang terjadi di sekitar kita. Dan mungkin, tanpa lo sadari, lo lagi ada di jalur yang salah. Gua mau jujur dulu. Ada satu momen di hidup gua, waktu gua ngerasa udah ngelakuin semua yang bener. Gua kerja keras, gua nggak boros-boros amat, gua bahkan sesekali nabung. Tapi waktu gua ngitung semua aset gua, angkanya nyaris nol. Semua uang yang masuk, keluar lagi. Entah kemana. Dan gua duduk malam itu, ngerasa ada yang salah. Bukan sama kerja kerasnya, tapi sama cara gua mikirin uang. Malam itu gua mulai belajar sesuatu yang harusnya diajarkan di sekolah, tapi nggak pernah ada di kurikulum manapun. Kesalahan pertama dan paling fatal. Lo percaya bahwa waktu sama dengan uang. Ini bukan salah lo. Kita semua diprogram begini. Mau kaya, kerja lebih keras, kerja lebih lama, cari tambahan. Tapi coba pikir logikanya sampai ujung. Kalau waktu sama dengan uang, maka satu-satunya cara lo nambah uang adalah nambah waktu. Dan waktu lo terbatas. Lo cuma punya 24 jam. Dikurangin tidur, makan, keluarga, mungkin lo punya 10 jam buat kerja. Itu plafon lo. Dan lo nggak bisa nembus plafon itu cuma dengan kerja keras. Kesalahan kedua, menganggap gaya hidup yang layak itu reward yang harus diambil sekarang. Ada istilah yang namanya lifestyle inflation. Setiap kali gaji naik, pengeluaran ikut naik. Dapat bonus, langsung upgrade HP. Naik jabatan, pindah ke apartemen yang lebih mahal. Rasanya wajar, rasanya deserved. Lo kan udah kerja keras. Tapi yang sebenarnya terjadi, lo baru aja mastiin kalau lo akan tetap miskin dengan gaya hidup yang lebih mahal. Kesalahan ketiga, dan ini yang paling susah diakui. Lo menghindari belajar soal uang karena takut kelihatan serakah. Di budaya kita, ngomongin uang itu tabu. Nanya gaji orang itu nggak sopan. Ngitung investasi itu kesannya materialistis. Padahal, ketidaktahuan lo soal uang itu mahal banget harganya. Gua mau cerita dua orang. Bukan nama asli, tapi situasinya nyata. Arif, kerja di perusahaan swasta, gaji 8 juta sebulan waktu umur 24. Rajin, dapat promosi tiap 2 tahun. Di usia 34, gajinya 22 juta. Kelihatannya sukses banget. Tapi Arif juga punya cicilan motor, cicilan laptop, cicilan HP, dan sewa apartemen yang naik tiap tahun. Tiap kali gajinya naik, ada aja kebutuhan baru yang muncul. Di usia 34, net worth Arif kurang dari 50 juta. Satu bulan sakit keras, dia panik. Sinta, mulai kerja dengan gaji 5 juta. Lebih kecil dari Arif. Tapi dari hari pertama, dia lakuin satu hal. Bayar diri sendiri dulu. 20% gajinya langsung masuk rekening terpisah. Nggak kesentuh. Di awal, dia invest di reksadana pasar uang, yang paling aman, paling nggak ribet. Tiap tahun, dia belajar sedikit lebih banyak. Dari reksadana, dia mulai beli saham blue chip. Dari saham, dia mulai nabung buat tipe properti kecil. Di usia 34, Sinta punya 1 unit apartemen kecil yang dia sewain. Passive income-nya 2,5 juta per bulan, belum ngapa-ngapain. Bedanya bukan kecerdasan, bukan keberuntungan, bukan koneksi. Bedanya cuma satu. Sinta lebih cepat ngerti bahwa uangnya harus ikut kerja. Oke, cukup teorinya. Ini yang bisa lo mulai sekarang, bahkan kalau gaji lo masih kecil. Pertama, pisahkan rekening. Bikin rekening khusus yang nggak lo pakai buat jajan. Transfer minimal 10-20% gaji lo ke sana di hari yang sama lo gajian, sebelum lo sempat ngerasa uangnya ada. Kedua, mulai dari yang paling gampang. Lo nggak harus langsung beli saham atau properti. Mulai dari reksadana pasar uang. Modal bisa dari Rp10.000. Tujuannya bukan untung besar, tujuannya melatih kebiasaan. Ketiga, belajar satu konsep keuangan per bulan. Bulan ini pelajarin compound interest. Bulan depan pelajarin apa itu inflasi.
Dan kenapa menabung di bawah bantal itu rugi? Bulan berikutnya pelajarin reksadana saham. Pelan-pelan, nggak ada yang langsung jago. Keempat, hentikan lifestyle inflation secara sadar. Sebelum upgrade apapun, tanya ke diri sendiri. Ini kebutuhan atau gue cuma pengen ngerasa udah layak? Nggak ada yang salah dengan reward diri sendiri. Tapi pastiin, aset lo tumbuh duluan sebelum gaya hidup lo naik. Kelima, jadiin uang lo karyawan. Setiap rupiah yang lo simpan dan invest adalah karyawan yang kerja 24 jam, 7 hari seminggu tanpa minta THR. Semakin banyak karyawan lo, semakin bebas lo. Ada kutipan dari Warren Buffett yang gue suka banget. Dia bilang, kalau lo nggak nemuin cara menghasilkan uang saat tidur, lo akan kerja sampai mati. Keras, iya, tapi coba lo bantah. Sistem ekonomi kita didesain buat orang yang punya aset. Sewa, dividen, bunga, royalti, semua itu mengalir ke orang yang punya sesuatu, bukan cuma ke orang yang ngerjain sesuatu. Ini bukan berarti kerja keras itu sia-sia. Kerja keras itu fondasinya. Tapi kalau lo cuma kerja keras tanpa pernah membangun aset, lo lagi bangun rumah di atas pasir. Lo capek, lo ngorbanin waktu sama keluarga, lo ngorbanin kesehatan. Dan di ujung jalan, satu-satunya yang lo punya adalah kenangan soal betapa kerasnya lo kerja. Bukan aset, bukan kebebasan, bukan pilihan. Jadi ini yang gua mau lo bawa pulang hari ini. Kerja keras bukan musuhnya, tapi kerja keras tanpa strategi itu cuma membuat orang lain kaya. Mulai kecil, mulai sekarang. Dan yang paling penting, mulai. Karena 10 tahun dari sekarang, lo bakal nyesel bukan karena lo mulai terlalu kecil. Lo bakal nyesel karena lo mulai terlalu terlambat. Drop di komen, lo sekarang lagi di fase mana? Masih di treadmill atau udah mulai bikin uang lo kerja? Kalau video ini worth it buat lo, share ke satu orang yang menurut lo butuh denger ini. Sampai video berikutnya.